kami bersyukur. Ada yang dari sini ada singer kan? Singer. Oh. Sini dulu nggak apa-apa. Nanti. Shalom. Shalom Tuhan, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Kita bersama-sama bersyukur karena kasih dan anugerah Tuhan yang begitu besar kepada kita, pengorbanannya di atas kayu salib. Dan pada saat ini kita akan memperingati hari kebangkitannya untuk menyelamatkan dan menebus setiap dosa-dosa kita. Untuk itu mari bersama-sama kita bersyukur karena kasih-Nya dan memulai ibadah kita pada saat ini dengan menyanyikan satu pujian. Sejauh timur dari barat Engkau telah membuang dosa. Dari barat
bersatu dalam doa. Bapa surga yang penuh kasih, Allah kami yang hidup sumber segala berkat, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu yang selalu menyertai dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan layakkanlah kami Tuhan, supaya kami berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami percayakan Tuhan hamba-hamba-Mu yang saat ini terlibat dalam pelayanan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semuanya Tuhan, yang membawa acara musik, singer, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan selalu menyertai, Tuhan menolong, Tuhan memimpin ya Tuhan, supaya hamba-hamba-Mu layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami percayakan Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini, awal pertengahan hingga akhirnya dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan memberkatinya, dan kami percayakan Tuhan untuk saudara-saudara kasih kami yang saat ini belum sempat hadir, mungkin masih ada di perjalanan persiapan. Kiranya Tuhan mempercepat langkah mereka supaya saudara-saudara kami boleh datang di tempat ini, boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami percayakan ibadah pagi hari, awal pertengahan hingga akhirnya dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan terus memuji dan memuliakan nama Tuhan kita, karena hanya nama Tuhanlah nama yang paling utama di dalam hidup kita, yang terutama di dalam hidup ini. Yang
memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita, karena Dia adalah sumber pengharapan kita. Dia adalah sumber keselamatan di dalam hidup kita. Pengharapanku hanya Yesus saja. Pujian berikut bersama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pak Pendeta Kailas. Dan untuk itu, sebagai pujian pengantar kita, mari kembali kita menyanyikan pujian kepada Tuhan. Manis kau dengar, ya Tuhanku, aku mendapat bagimu. Silakan untuk bangkit berdiri. Selama
Kami bersyukur Tuhan kepadamu karena kebaikan-Mu, kasih karunia anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Dan hari yang istimewa, kami boleh beribadah. Di tengah ibadah ini kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan berkati supaya meneguhkan dan menguatkan kami untuk tetap setia mengiring Engkau sesuai dengan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Hari Paskah hari ini, kebangkitan Tuhan Yesus, setelah kita merayakan hari Jumat Agung pada hari Jumat 2 hari yang lalu, ini hari yang ketiga. Jadi kalau orang Yahudi menghitung hari itu dari jam 6 sore ke jam 6 sore lagi. Jadi kalau Yesus meninggal hari Jumat, itu hitungnya hari Jumat itu 1 hari sampai jam 6 sore. Jam 6 hari Jumat itu sampai 6 hari Sabtu, 1 hari lagi, 2 hari. Jadi Sabtu sore sampai nanti sore itu hari yang ketiga. Saya harus sampaikan ini karena ada gereja yang merayakan kematian Yesus pada hari Rabu. Saya baru dapat datanya ini beberapa waktu ini. Berdebat lagi kok. Yesus mati hari Rabu itu dari mana sejarahnya? Tapi ada gereja yang merayakan, bukan Jumat Agung jadi. Rabu apa itu? Ada Rabu Abu ya. Itu Rabu hitam. Ya, kalau kita sesuai dengan Alkitab kita merayakan hari ini hari kebangkitan Tuhan. Mari kita baca 1 Korintus 15 ayat 4. 1 Korintus 15 ayat 4. Sebetulnya kalimatnya itu dari ayat 3, tapi kepanjangan, panjang sekali. Jadi saya potong ayat 4 aja. Tapi nanti kita akan lihat semua teksnya, satu perikop ini. 1 Korintus 15 ayat 4 kita baca bersama, 1, 2, 3. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Banyak orang meragukan, tidak percaya dengan kebangkitan Tuhan. Ini bukan masalah bagi iman kita, karena kekristenan itu jangankan kebangkitan Tuhan, kematian Tuhan saja. Ada yang membuat sejarah lain gitu. Yesus tidak mati. Jadi kalau orang bilang Yesus tidak mati, ya pasti juga dia tidak percaya Yesus bangkit. Orang tidak mati, bagaimana bangkit kan? Udah naik ke surga gitu. Ini itu versi-versi yang saya pastikan itu sesat. Itu ya. Oh judul ya, kemarin saya lupa kasih judul saking apa ya. Mungkin baru sembuh sakit jadi semangat jadi. Kemarin ada judul, tapi saya lupa. Hari ini judulnya adalah kebangkitan Yesus adalah fakta sejarah.
Kebangkitan Yesus adalah fakta sejarah. Dalam perikop ini, Bapak Ibu kalau lihat dari ayat 1 itu menarik. Paulus menulis, "Dan sekarang saudara-saudaraku, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Terus oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya." Ayat 3 itu menarik sekali. Paulus tekan di situ. "Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu." Apa yang sangat penting? Perhatikan kalimat selanjutnya. "Yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci." Jadi Paulus menekankan apa arti substansial dari kata Injil. Injil itu bukan urutan kitab di Perjanjian Baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu kitab Injil. Hal yang menjadi kebenaran dasar bagi iman Kristen. Kebangkitan itu fakta sejarah. Karena poin 1, kematian Yesus dan kebangkitannya sesuai kitab suci. Mengapa begitu? Karena sudah dinubuatkan. Kematian Yesus itu bukan sebuah kecelakaan, tapi rencana Allah yang besar dari perjanjian lama. Sampai mati. Itu kebenarannya. Yesus sendiri juga menubuatkan kepada murid-murid, "Kamu jangan takut, aku akan mati." Wah, Petrus marah. "Tidak, Tuhan. Tuhan tidak boleh mati. Saya ini." Petrus. Ada nama Petrus di sini. Mudah-mudahan sama semangatnya ya. Menggebu-gebu gitu. Tapi ketika Yesus sedang menderita, apa yang terjadi? "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Ini memalukan. Tapi Yesus melakukan sesuai kitab suci. Jadi sesuai kitab suci itu artinya semua perjalanan hidup Yesus, mati, dikuburkan, bangkit, naik ke surga, mengutus Roh Kudus, itu semua sesuai dengan kitab suci. Sampai gereja berdiri di Kisah Para Rasul, itu adalah janji Tuhan. Mungkin orang berpikir kita di sini, wah ini kan hari Paskah, jadi orang Kristen ya pasti ramai. Bukan itu masalahnya. Kita sedang melakukan sesuai dengan kitab suci. Saya curiga di sini banyak penggemar Elia Mairan. Elia Mairan itu banyak apa sekarang banyak. Dia berdebat dengan siapa namanya itu, masih muda juga, Fahmi, Mas Fahmi. Lalu Fahmi tanya, bagaimana sejarah kematian dan kebangkitan Yesus? Dia bilang, saya tidak perlu baca Alkitab. Itu model Bambang Nursena. Tutup Alkitab.
Baca yang dikatakan, yang ditulis oleh Yosefus, sejarawan Yahudi di abad pertama. Dia hidup beberapa tahun setelah Yesus disalibkan. Dan orang tuanya adalah seorang imam. Mertuanya juga imam. Bahkan dicatat nama mereka, Imam Kayafas, Imam Hanas, imam besar. Jadi memang data dari Yosefus itu bukan data diambil dari tempat yang jauh, tapi para saksi mata. Dan itu dicatat di Alkitab sesuai dengan kitab suci. Jadi maksud saya begini, jangan kita memberitakan Injil terus pakai referensi lain gitu. Ada orang berpikir bahwa Injil itu bisa diganti. Injil itu tidak bisa diganti. Injil itu Injil. Tidak bisa diganti beras, diganti kopi, diganti beasiswa, tidak bisa. Injil itu adalah sebuah kebenaran yang sesuai dengan kitab suci. Itu sebabnya kita di sini ada PA. Setiap hari Rabu kita PA, kita diskusi supaya pikiran kita itu sesuai dengan kitab suci. Jangan liar. Apalagi sekarang itu kan banyak sekali pilihan gitu. Harus memegang kebenaran Injil. Paulus menekankan ini. Bukan. Itu ditulis di dalam kitab suci. Alkitab kita. Jadi kita sedang melakukan sesuai dengan kitab suci. Puji Tuhan. Ini poin 1. Jadi umum ditulis itu terbalik. Harus Alkitab dulu. Yang lain itu hanya mendukung. Gitu. Tadi saya bicara dengan Pak Listan. Saya bilang baca Alkitab itu sama dengan kita baca akte kelahiran. Ada ya akte kelahiran. Kan? Anak dari ayah, ditulislah namanya. Ibu lahir pada hari ini, jam sekian di sini, jenis kelamin jantan. Kalau ayam itu jantan, kalau manusia laki-laki. Supaya tidak tegang kita. Itu sesuai. Akte itu sesuai dengan faktanya. Ada surat yang aneh. Saya sama Kak Geri dulu urus kelakuan baik di kelurahan. Karena lurahnya ramah sekali. Baru dia ketik aja, nggak tanya saya. Pas sampai di kepolisian. Si kakak bilang, Pak dilihat kayaknya salah tadi ketiknya. Kenapa? Loh, nama papa baru pekerjaan pendeta, agama Islam. SKCK saya begitu. Kerjaan pendeta, agama Islam. Karena yang ngetik di kelurahan dia terlalu ini. Itu bukan kitab suci gitu. Bedanya dengan Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu adalah kebenaran. Yesus bilang langit dan bumi akan lenyap tetapi firman-Ku tetap selama-lamanya.
Satu iota pun tidak ada yang hilang. Itu firman Tuhan. Maka saya katakan, manusia boleh belajar apa saja, boleh mencapai apa saja, tapi kalau tidak mengerti kitab suci, kamu nol. Kamu menuju kepada kebinasaan. Kamu akan menghabiskan hidupmu dan berakhir dengan merana. Kita harus belajar. Kita harus dengar firman. Kita harus pegang. Itu kebenarannya. Sesuai kitab suci. 2. Apa yang membuat Paskah itu, kebangkitan itu 100% adalah fakta sejarah. Selain sesuai dengan kitab suci. Yang kedua, ini semua jadi. Saksi-saksi yang banyak. Mari kita perhatikan mulai ayat 5 ya. Bahwa, ini kan bahasa hukum, Paulus ini memang filsuf. Dia kalau menulis itu tegas. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Sebuah perkara kalau saksi di pengadilan itu hanya butuh berapa? Hakim menerima itu 2 ya. 2 saksi. Ini 500 lebih. Kurang apa? Kalau orang Makassar bilang, kurang apa sayang? Orang Makassar kan NG jadi N gitu. Saksi yang banyak. Kematian dan kebangkitan Yesus itu disaksikan oleh orang banyak. Makanya ketika tulisan Injil itu di abad pertama, tidak ada satu manusia pun yang berani membantah. Karena banyak saksi mata yang masih hidup. Ini kriteria penulisan sejarah. Sejarah itu ada teks, ada juga saksi mata yang hidup sejaman pada saat itu. Ditulis di sini. Yang aneh kan ketika 600 tahun kemudian ada orang yang buat cerita lain. Bukan Yesus namanya. Iso. Wah, jauh itu. Dia tidak mati. Apalagi bangkit. Bagaimana? Kita percaya yang mana? Yang ada hidup waktu itu dan melihat dengan matanya? Yesus bangkit itu. Dan datang ke kubur itu pagi-pagi, para wanita. Tadi Pak Lisen mengajak saya diskusi. Kenapa Pak? Beliau tanya itu. Teman-teman, kira-kira saya sulit jawabnya. Sangat sulit itu pertanyaan. Kenapa Pak wanita yang datang ke kubur? Lah Bapak tanya aja ke Maria Magdalena gitu. Tanya saya juga tidak tahu Pak. Tapi itu fakta. Nanti di surga kita ketemu beliau itu. Kita tanya kenapa kamu pagi-pagi. Petrus mereka masih ngorok, kamu sudah ke sana gitu. Tapi saya bilang, peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus memang yang mendominasi perannya itu wanita. Teman-teman ingat waktu ini karena banyak yang muda-muda ya Pak Lisan, jadi saya pakai
sapaan apa ya? Kalau tidak ada Palestina, Bu Prapto, Bu Yesus, saya panggil bro, hey bro, gitu. Jadi wanita itu punya peran besar waktu peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan. Waktu Yesus akan ditangkap, beberapa saat sebelumnya ada seorang wanita yang datang membawa satu buli-buli yang berisi minyak yang sangat mahal. Dan dia berlutut di bawah kaki Yesus, menyiram minyak itu di kaki Tuhan dan menyeka dengan rambutnya itu wanita. Lalu Yudas, orang baik itu, langsung teriak, kenapa pemborosan ini dilakukan? Orang baik dong. Ini minyak kalau tidak ditumpahkan, saya jual. Bendahara pikirnya apa namanya mas sekarang? Profit atau apa ya namanya itu, berpikir kesempatan bisnis ini. Kenapa dibuang? Dijual mahal. Lalu dia punya hati baik itu muncul. Dan hasilnya kita kasih kepada orang-orang miskin. Mulia sekali. Yudas. Makanya ada satu orang di YouTuber itu yang siapa namanya? Rudy Yohanes itu di mana? Yudas pasti masuk surga. Orang gila. Orang menjual Tuhan kok masuk surga itu. Memang surga ini milik iblis apa? Tapi Tuhan menegur Yudas dan berkata, kamu tutup mulutmu. Kamu tidak mengerti dia sedang mempersiapkan kematianku. Diam Yudas. Banyak orang berpura-pura baik. Kalau sudah ditegur, saya tidak bermaksud begitu. Hati saya baik. Siapa yang lihat hatimu? Iya dong. Saya tidak bermaksud. Nah, sudah itu maksudnya jelas. Jadi adik-adik perempuan, nona-nona, jangan percaya kalau ada abang-abang bilang saya tidak bermaksud. Itu maksudnya. Sudah titik. Yesus potong itu. Kamu tidak mengerti rencana Allah yang besar. Bahwa dosa itu harus diselesaikan di Golgota. Pada waktu Yesus bangkit, yang datang juga wanita-wanita. Petrus, Yohanes, Andreas, dan lain-lain. Tidak ada. Baru dikasih tahu mereka baru lari. Kayaknya Petrus paling kencang. Kaget itu. Itu namanya pahlawan kesiangan. Memang kesiangan dia. Tuhan udah bangkit, dia baru lari ke kubur gitu. Tapi tetap ditulis di sini dia adalah seorang saksi juga. Ada satu orang yang tidak percaya. Siapa namanya? Thomas. Yesus bangkit pada hari Minggu. Dan Minggu sore, murid-murid lagi. Karena Yesus kan bangkit, tidak langsung datang ke rumah Petrus dan Yohanes. Saya pikir Yesus bangkit. Kalau Yesus itu kayak kita ya. Orang-orang yang membunuh itu langsung didatangi, diketok satu-satu gitu. Mampus kamu. Tapi dia Tuhan. Dia tidak pakai itu.
Itu hebatnya Injil. Coba kalau yang bangkit itu masyhur, wah, mau saya larang juga tetap. Enggak Pak, saya kemarin dipotong sama, ini saya sudah hidup lagi. Kan ada orang kalau marah gitu, awas kamu, saya mati pun tetap saya datangi kamu. Saya ganggu kamu, udah mati ganggu itu. Ini Yesus bangkit. Thomas tidak percaya. Lalu Thomas bilang apa? Aku baru percaya kalau sudah apa? Mencucukkan jariku ke lubang yang di tangannya dan lubang yang ada di lambungnya. Tapi orang-orang yang so akademik itu bilang, bagus itu. Iman itu perlu bukti. Hebatnya. Jadi, apa Tuhan langsung datang ya? Kalau saya Tuhan datang langsung ini Thomas. Enggak. Alkitab menulis 8 hari setelah Thomas meragukan itu. 8 hari. Ingat hitungan hari orang Yahudi? Dihitung dari hari yang pertama itu ya. Kalau kita kan 1 hari berarti Seninnya. Kalau orang Yahudi enggak. Jadi kalau Minggu kita hitung apa? Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Berarti 8 hari Minggu. Mengapa orang Kristen beribadah hari Minggu? Karena Yesus datang kepada murid-murid nyaris setiap hari Minggu. Hari kebangkitannya. Itu sejarahnya. Saksi-saksi melihat. Semua yang meragukan dibuka matanya. Bahkan Paulus bilang, mereka masih ada saat saya menulis ini. Hai orang Korintus, percayalah, saksi-saksi masih ada. Saya bisa panggil mereka. Mereka masih hidup. Jadi pada abad pertama, kedua, ketiga, keempat, tidak ada orang yang membantah kebangkitan Yesus. Karena saksinya banyak. Jadi kalau ada sekarang orang meragukan, Pak, ya sudah memang bodoh. Gitu. Kita sudah 2000 tahun ini. Gereja sudah berjalan dan berkembang dan melakukan banyak hal besar. Karena kuasa kebangkitan Kristus. Dia sudah bangkit. Iman kita berdasarkan pada fakta ini. Yesus mati dan bangkit. Memberi hidup kepada kita. Ketiga, ini syarat untuk menulis sejarah itu banyak, tapi 3 aja untuk hari ini. Yang ketiga adalah sampai hal yang memalukan. Alkitab itu menulis tidak milih. Petrus menyangkal ditulis. Iya. Siapa lagi tadi? Thomas meragukan ditulis. Nah, ada yang tidak ditulis. Yesus dicobai iblis ditulis. Yesus ditangkap di Getsemani, disiksa, diludahi, dianiaya, bahkan digantung di salib. Ditulis. Itu memalukan. Tapi kebenaran itu harus ditulis utuh. Sesuai. Sampai hal yang memalukan itu poin 3. Ayat referensinya ayat 11. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar
dan demikianlah kami menjadi percaya. Percaya itu utuh. Jangan ada yang disisakan. Kita tahu Yesus lahir, kita tahu Yesus mati, kita juga tahu persis dia bangkit. Bahkan 40 hari ke depan kita akan merayakan hari apa? Kenaikan Tuhan Yesus. Setelah ia bangkit 40 hari, ia masih menampakkan diri, melayani murid-murid, menguatkan mereka. Ada sejarah yang fotonya tidak boleh dicetak. Kenapa ya? Malu ya. Mungkin kenapa mas sekarang ketawa? Mungkin saya pikir bukannya bopeng atau sumbing atau saya aja ompong aja nggak apa-apa. Masih teriak-teriak. Kalau orang nggak ketemu kan cuma lihat misalnya rekaman cuma dengar, suaranya kencang sekali, dia nggak tahu kalau memang corongnya bebas gitu. Masuk ketahuan. Kita itu hidup itu bukan ada apanya, tapi apa adanya. Nah, begitu. Dulu saya kalau perkenalkan istri saya, kami menikah tahun 80-an, jadi saya kalau perkenalkan gitu, ini istri saya, Nora. Mereka pikir orang Manado ya Pak, bukan. Terus dari Gunung Kidul. Hah? Gunung Kidul. Waktu itu Gunung Kidul kan orang kayak saya sendiri kok merasa aneh. Banyak-banyak menegur saya. Pendeta itu nggak usah begitu. Kasihan Ibu Nora. Loh dia itu kan nggak apa-apa. Bangga malah saya orang Gunung Kidul kan gitu. Apa adanya. Injil itu begitu. Nggak usah Saya pulang ke Siau kemarin. Orang Siau itu perempuan-perempuan. Jadi putih semua. Saya kaget, kok kayaknya dulu saya tinggalkan kok enggak. Sekarang kok putih semua. Gak tahu ada apa itu ya, pemutih ya. Ada ya itu ya sekarang. Aneh gitu. Gak usah gitu. Kalau saya dari dulu memang udah putih, jadi ya udah gak perlu pemutih. Pak Ade itu ketawa. Enggak, kita itu hidup itu apa adanya gitu. Injil itu begitu. Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus dihina, Yesus diludahi. Rasul-rasul pun mereka ditolak, mereka dikejar, mereka dibunuh. Semua jadi martir. Dicatat. Tidak usah. Kan Desember ada masalah di Polda, saya teriak di sana. Bapak harus tahu hukum, kamu yang belajar. Saya lebih tahu dari kamu. Ngapain barang disembunyi-sembunyikan gitu, jelek ya. Nggak usah buka aja, begitu. Tapi orang Indonesia budayanya begitu. Walaupun udah nahan lapar, sudah makan, sudah. Iya kan. Katanya dulu hal begitu hanya orang Jawa, sekarang semua budaya. Di mana-mana itu kalau diajak makan itu enggak Pak, enggak. Nah, kita di sini jangan ada yang pulang. Mau kita singkong dibagi sepotong-sepotong enggak apa-apa. Begitu, karena kan sudah berapa jam ini belum ada yang makan, enggak ada yang bawa bekal itu. Ada. Kecuali ada yang nanti mau pesta siang gitu. Perlu itu namanya kalau bahasa ininya itu integritas ya, kejujuran. Jadi apa adanya.
Saya paling ketawa kalau ada orang, nilainya bagaimana? Lumayan, Pak. Tahu kata lumayan itu apa? Kalau kami, saya lahir di pinggir pantai di Siau. Jadi kalau orang yang nangkap ikan itu, kalau lagi dapat banyak kan dia gagah perkasa itu sambil ngobrol kenceng gitu, karena banyak. Tapi kalau dia sudah lewat kayak bukan di jalan yang semestinya, baru ditanya, woi dapat nggak? Lumayan. Karena dia teriak lumayan itu. Lumayan itu hanya memperhalus dari kata jelek. Istrinya bagaimana? Lumayan. Loh, iya dong. Itu kata-kata yang menyesatkan itu. Ada uang nggak? Lumayan. Nah, ada uang kok lumayan. Jawabannya ada atau tidak, kan begitu. Alkitab kita itu menulis dengan jelas. Sampai hal yang memalukan. Abraham berdosa, Musa berdosa, Saul, Daud, Salomo berdosa semua. Tapi kan Nabi, Pak. Pelan-pelan. Dosanya Nabi. Memang apa bedanya? Saya dulu kalau kampus di Kalasan main bola. Saya tidak sehebat Pak Listan main bola, tapi saya suka. Saya ikut. Saya mau lihat. Kalau yang salah lawannya, saya lihat kesalahannya apa. Tapi kalau yang salah teman saya pukul duluan. Kamu hamba Tuhan, tidak boleh begitu. Kamu jadi terang Kristus di tengah lapangan. Saya gulung memang. Benar. Kemarin ada pertemuan alumni sekolah teologi itu, Kalasan itu, di Solo. Baru yang main musik kakak, Bapak Gembala. Lalu pas selesai mereka foto, ada satu orang. Kakak cerita ke saya. Baru dia bilang, kamu anaknya Pendeta Kailas? Kakak kaget. Oh iya Pak, saya betul. Pak Cornelis? Iya Pak. Pak Ungke tuh? Iya Pak. Wah, saya teman bapakmu. Saya manusia kacau waktu kuliah dulu. Tapi bapakmu lebih kacau. Baru kakak tanya saya, betul Pak, betul. Karena dia pernah saya tendang dengan kursi sekaligus terguling. Saya tidak menyombongkan hal jelek. Itu latar belakang sebelum Kristus mengubah hidup saya. Saat ini dihina orang, saya menangis. Dicurangi orang pun, saya hanya bisa menengadah kepada Tuhan. Kan pikir kita aman hidup nih, enggak. Banyak. Ular di Taman Eden itu cuma kepalanya yang diinjak Tuhan Yesus di Golgota. Ekornya masih ngipas ke sana kemari gitu. Jadi kadang-kadang ya kayak peristiwa Natal di Hope of the Nations gitu. Sebelum Natal itu harus ada darah yang mengalir. Itu karena ular itu masih ada. Tapi kita adalah pemenang. Amin. Tuhan. Di 3 fakta sejarah yang menguatkan kita bahwa kebangkitan itu adalah sebuah kebenaran. Tidak ada yang bisa membantah itu.
syukur kita tetap setia ngiring Tuhan. Dosa kita ditebus, hidup baru diberikan. Ada lagunya yaitu, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Teman-teman masih muda, panjang jalan ke depan, pastikan bersama Kristus. Kita pasti menang. Karena dia sudah menang di Golgota. Dia sudah mengalahkan maut. Dan dia memberi hidup bagi kita. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman menguatkan kami di hari istimewa ini, kebangkitan Tuhan. Kami boleh bersama-sama beribadah, mendengar firman. Dan kami percaya Tuhan memeteraikan firman di hati kami, di pikiran kami, di hidup kami, supaya kami berjalan terus selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau Bapa. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat Tuhan, kita bersyukur sama-sama kita telah diberkati dengan sebuah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Nanya. Dan terima kasih juga untuk Nanya Bapak Pendeta Kailas yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Dan sekarang kita akan memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Setelah kita memberikan persembahan kita, bersama-sama kita akan menaikkan setiap pokok-pokok Tuhan kita kepada Tuhan. Dan sambil kita memberikan persembahan kita, mari kembali kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan pujian seperti yang kau ingin, bukan dengan barang fana, ngomong baik. Kau membayar dosa.
akan berdoa bersama-sama. Kami kembali datang kepadamu Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk saat ini Tuhan. Kami bersama-sama umat pilihan-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Kami boleh memperingati hari kebangkitan Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, tanpa pengorbanan Tuhan di kayu salib, tercurah darah-Mu bagi kami, hidup kami sia-sia, dan kami akan dihukum oleh Tuhan. Tetapi karena kasih dan anugerah Tuhan, Engkau bangkit dari kematian untuk menebus dosa kami semua. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena kami punya Tuhan Yesus yang baik, Allah yang senantiasa menolong memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, karena kasih sayang Tuhan dan anugerah Tuhan, kami boleh bersama-sama datang beribadah, menyembah dan memuliakan Tuhan. Dan kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, kalau pada saat itu Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami jemaat-Mu di Bangun Reja ini Tuhan, boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami dengar boleh tertanam di hati kami, dan kami boleh melakukan setiap firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami boleh berjalan setia mengiring Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Allah terus menolong, memberkati, menjaga kesehatannya Tuhan, supaya setiap kehidupannya untuk melayani Tuhan, dan Tuhan terus menolong, menjaga beliau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang sudah terlibat pada layanan pada saat ini. Kiranya Allah terus menolong, memberkati. Bapa dalam surga, pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah hadir bersama-sama dengan kami. Kiranya Allah terus menolong, memberkati dari pribadi lepas pribadi, apa yang menjadi pergumulan pada saat ini Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan Yesus akan menolong dan berikan jalan keluar yang terbaik bagi anak-anak-Mu yang masih studi, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Kiranya Allah terus menolong, Tuhan yang akan memimpin setiap langkah anak-anak-Mu, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan di lembaga GPKHI. Kiranya Allah terus menolong, karena Tuhan telah mengutus memimpin hamba-Mu dimanapun hamba-Mu tempatkan. Kiranya Allah menolong, dan biarlah firman Tuhan tetap kita berikan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Pada saat ini Tuhan, kami akan terus berdoa untuk bangsa dan negara kami di Indonesia ini. Kiranya Allah terus menolong para pemimpin kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menolong anak-anak-Mu dalam kepemimpinan ini Tuhan. Bagi pemimpin kami yang tidak berkenan kepada-Mu Tuhan, kiranya Allah memberikan hikmat kebijaksanaan dalam memimpin bangsa ini Tuhan, supaya bangsa ini dipulihkan hanya karena anugerah dan kuasa Tuhan. Kami juga bersyukur karena kami saat ini diberikan keamanan dalam ibadah kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk lingkungan kami, kiranya Allah terus menolong, memberkati kami. Biarlah lingkungan kami boleh diberkati karena ibadah kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan kepada-Mu. Kiranya Tuhan memberkati, dan biarlah persembahan ini Tuhan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari bersama-sama kita mendengarkan pengumuman jadwal petugas ibadah Minggu tanggal 12 April 2026. Penata ibadah
ibadah Saudari Gloria, pemain musik Saudara Infantri, doa pembukaan Bapak Karan, doa syafaat Bapak Egunde, operator LCD Saudara Nelson. Demikian minggu ini, dan tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu kami mengajak Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk bersama-sama bangkit berdiri sebagai pujian di akhir ibadah kita. Mari kita menyanyikan pujian karya terbesar. Engkau sungguh-sungguh Allah yang ajaib. Tuhan
menaungi kami dengan kasih setia. Kami boleh menikmati kehidupan karena kemurahan Tuhan. Dan hari ini dalam ibadah ini kami percaya Tuhan memimpin kami. Dan di akhir ibadah ini Tuhan menyediakan berkat bagi kami. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kita. Penghiburan, pertolongan, kekuatan, dan pembelaan di dalam Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara sekalian, selamat Hari Raya Paskah. Selamat hari Minggu, kemenangan Paskah menjadi kemenangan kita semua. Terima kasih. Dan